Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam sejahtera untuk semuanya. Pada pembelajaran statistik kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistik sebagai awal pertemuan. Sebelum kita bahas konsep dasar statistik, kita terlebih dahulu melihat latar belakang mengapa statistik harus diajarkan di perkuliahan. Karena pada prinsipnya statistik memegang peranan yang penting dalam penelitian dan evaluasi, baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dalam penentuan sampel, dan dalam analisis data. Nah, dalam banyak hal, pengolahan dan analisis data ini tidak luput dari penerapan teknik dan metode statistik tertentu, baik dalam penelitian maupun dalam evaluasi pembelajaran. Untuk itu kita harus tahu dulu apa sebetulnya statistik itu. Ada dua istilah. Pertama adalah statistika, yang kedua statistik. Untuk statistika, dalam bahasa Inggrisnya disebut statistik, yaitu ilmu statistik, yaitu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, tabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa bilangan-bilangan atau angka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu secara efektif. Sementara statistik adalah data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan, tabulasi, dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala atau peristiwa. Nah, dari data inilah maka tugas untuk pengolahannya adalah statistikanya. Jadi statistika ini suatu ilmunya di dalam pengolahan data. Nah, kemudian berbicara tentang statistik, maka ada jenis-jenis statistika. Itu dibagi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistika inferensial atau induktif. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif yaitu suatu statistik yang menggambarkan atau digunakan dalam kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, penyajian dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram yang akan memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Sementara statistik inferensial yaitu statistik yang bertugas untuk menyajikan, menganalisis data dari suatu kelompok untuk ditarik suatu kesimpulan, prinsip-prinsip tertentu yang berlaku bagi kelompok yang lebih besar populasi, di samping berlaku bagi kelompok yang bersangkutan yang disebut dengan sampel. Nah, di dalam statistik deskriptif, ini materi apa yang akan dibahas dalam materi tersebut? Ya, ini mengenai penyajian data, ini tabel, grafik, atau diagram. Yang kedua mengenai ukuran tendensi sentral, mean, median, dan modus. Kemudian ukuran variabilitas, menyangkut tentang standar deviasi varian. Sementara materi yang dibahas dalam statistik inferensial atau induktif, ini ada beberapa, yaitu menyangkut probabilitas, sampling, dan sampling distribusi, kemudian pendugaan populasi atau teori populasi, hipotesis, kemudian analisis korelasi dan uji signifikansi, kemudian analisis regresi, untuk peramalan, kemudian analisis varian dan analisis kovarian. Nah, ini beberapa materi yang akan dibahas dengan statistik inferensial. Sebetulnya kalau kita jabarkan statistik inferensial ini bagi dua, ada namanya statistik parametrik dan non-parametrik. Untuk itu kedua statistik yang dalam masuk induktif itu kita bahas tersendiri. Oke, kita lanjutkan. Adapun statistik kita belajari punya fungsi.
yaitu sebagai alat bantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi, tentunya selalu berkaitan dengan angka. Yang pertama, untuk mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa. Kemudian dalam menganalisis pertumbuhan, perkembangan suatu gejala, peristiwa dalam segi kehidupan. Kemudian untuk menguji ada tidaknya hubungan antar variabel. Ini bisa 2 variabel atau lebih. Kemudian untuk menguji ada tidaknya perbedaan antar variabel. Ini juga bisa 2 variabel atau lebih. Kemudian untuk mengevaluasi. Ya. Kemudian kaitannya dengan statistik itu menyangkut tentang data, maka akan kita kelompokkan tentang data, jenis-jenis data. Nah, data itu ada 2, data kuanti, ada 2 data kuali. Jadi data kuanti dan data kuali. Data kuali ini menyangkut tentang data yang tidak berhubungan dengan angka, ya. Sifatnya mutu, seperti jenis kelamin. Ini walaupun jenis kelamin ini ada angka laki-laki 1, perempuan 2, tapi itu adalah simbol saja atau atribut. Warna kesayangan, asal suku, dan lain sebagainya. Nah, sementara data kuantitatif ini kita bagi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit itu data yang terpisah atau terputus. Data ini dihasilkan dari perhitungan, sementara data kontinus data yang bersambung, yaitu data yang dihasilkan dari pengukuran. Termasuk data diskrit ini contohnya jumlah mobil, menghitung 1, 2, 3 sekian, jumlah stafnya sekian orang, jumlah TV-nya sekian buah, dan lain sebagainya. Jadi hasil hitungan. Sementara data kontinus itu berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa dihitung tapi harus diukur. Makanya disebut dengan data kontinus. Oke. Ya. Kemudian data itu diperoleh dari mana? Sumber datanya dari mana? Ini kita bagi juga 2. Ada sumber primer atau sekunder yang disebut dengan data primer. Jadi data primer ini data yang diambil dari sumber pertama. Ini diperoleh melalui wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, atau tes. Karena langsung diambil dari sumbernya. Sementara data sekunder itu data yang diambil dari sumber kedua. Ini biasanya sudah dipublikasikan. Misalkan data ini diperoleh dari BPS, Badan Pusat Statistik. Kemudian Bank Indonesia, World Bank, atau koran-koran dan lain sebagainya. Ini sumber data. Ya. Jadi kalau kita sudah data kuanti dan data kuali, maka kita akan memperoleh data itu dari mana, yang disebut dengan sumber data statistik. Ya. Kemudian data itu perlu pengukuran. Nah, namanya skala pengukuran. Nah, ada 4 skala pengukuran yang kita gunakan. Mengapa ini harus tahu? Karena skala pengukuran dia akan menentukan uji statistik selanjutnya sebagai dasar. Ya. Untuk skala nominal yaitu angka yang diberikan hanya sebagai label. Misalkan pria diberi angka 1, wanita diberi 2, dan waria 3. Angka 1 dan 2 dan 3 ini bukan nilai, bukan hitungan, bukan mengandung suatu value, tapi ini hanya atribut. Ya. Kemudian skala ordinal yaitu angka yang mengandung pengertian tingkatan, ya, yaitu contohnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan selanjutnya. Biasanya ini dilakukan oleh guru-guru di dalam kelas ketika penerimaan rapot. Ada ranking 1, ranking 2, 3. Ini ada selisih antara 1, 2, dan 3. Makanya disebut dengan tingkatan. Sementara skala interval yaitu angka yang mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya suhu antara 40 dan 50 derajat. Atau bisa contoh lagi, nilai rentang nilai, misalkan dalam mahasiswa itu ada nilai A itu 80 sampai 100, 70 sampai 79 nilai B, itu namanya skala interval. Kemudian ada namanya skala rasio, yaitu angka yang punya sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Misalkan contoh bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Artinya apa? Bunga mandiri lebih 2 kali dari bunga BCA.
ya, atau bisa kita ambil contoh yang lain. Ya. Nah, kemudian jenis data ini kalau dilihat dari menurut sifatnya tadi ada namanya ya kuanti dan ada kuali, sudah kita bahas ya. Jadi kuali itu label saja, sebenarnya kuanti ini ada dua, diskrit dan continuous. Kalau diskrit terpisah ya, kemudian yang continuous bersambung ya. Jadi ini hasil hitungan, kalau continuous hasil pengukuran. Kemudian data selalu berbentuk angka ya, skala pengukurannya menggunakan interval dan rasio. Itu menurut sifatnya. Sementara jenis data menurut waktu pengumpulannya ini dibagi dua. Ya, ada melalui cross sectional data. Apa itu? Ya, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Ini contohnya. Jumlah peserta ujian nasional tahun 2005-2006. Artinya data itu hanya diambil di sini, tidak ambil data yang lain. Namanya cross sectional data. Atau jumlah mahasiswa tahun 2009 yang diambil hanya tahun 2009. Kemudian tim series data. Apa itu tim series data? Yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya ini. Pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Artinya ini ada tanggal 1, 2, 3, apakah menaik atau turun. Kemudian perkembangan mahasiswa dalam 5 tahun terakhir. Itu juga mengenai time series data atau periode tertentu. Kemudian ciri khas statistik. Jadi kalau kita tidak tahu tentang ciri khas statistik, maka sulit untuk membedakan apakah itu statistik atau tidak. Yang pertama selalu bekerja angka. Ya, jadi tidak ada statistik tanpa angka. Bersifat objektif, jadi hasil perhitungan pengujian melalui statistik itu objektif, apa adanya, tidak bisa direkayasa. Yang ketiga bersifat universal, artinya statistik ini bisa digunakan sebagai alat bantu, alat menganalisis dalam bidang apapun juga, baik dalam dunia pendidikan, hukum, ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian landasannya, apa yang menjadi landasan kerja statistik? Yang pertama variasi. Mengapa dikatakan variasi? Karena kita dihadapkan berbagai persoalan dan gejala atau variasi yang berbeda-beda. Misalkan karakter seseorang bisa diteliti dengan statistik. Ya. Hari ini pemarah, besok bisa pendiam, kemudian besok periang dan lain sebagainya. Itu namanya gejala atau persoalan yang bervariasi. Kemudian dua, reduksi. Jadi yang diteliti dalam statistik itu hanya sebagian dari seluruh kejadian yang diteliti. Ya, jadi misalkan ada di Bengkulu ini ada kejadian dari Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kota Bengkulu, terjadi model ya kasus tertentu yang muncul, tidak seluruhnya diambil, hanya sebagian saja. Itu namanya statistik landasannya. Kemudian ketiga ada generalisasi. Jadi walaupun yang diteliti sebagian, sebagaimana nomor 2 tadi reduksi, tapi hasil penelitian itu ya diperuntukkan untuk keseluruhan. Jadi penelitiannya adalah penelitian sampel, tapi berlaku untuk seluruh populasi. Itu namanya ciri khas statistik. Ya. Oke, saya kira itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan pertama ini sebagai pembuka wawasan awal. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan kedua akan kita lanjutkan sehubungan dengan konsep dasar statistik menyangkut tentang statistik deskriptif, yaitu tentang penyajian data, kemudian ukuran tendensi sentral maupun ukuran variabilitas. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.